Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Welcome back to my lesson, my English lessons every Friday. Oke, kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang simple present tense. Kemarin kamu sudah mencatat materi ini di buku kalian. Pada kesempatan kali ini, kalian tidak usah mencatat lagi, hanya mendengarkan penjelasan dari Ibu, karena nanti Ibu akan memberikan tugas atau latihan berkaitan dengan simple present tense. Definition atau pengertian dari simple present tense yaitu tenses yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum, sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, atau kebiasaan, suatu kebenaran umum. Nah, kalian sudah belajar satu tenses, ya, yaitu simple present tense. Ini tenses yang banyak sekali digunakan, ya. Kalian temukan dalam kalimat-kalimat. Fungsi dari tenses ini yaitu yang pertama, general truth, kebenaran umum. Contoh kalimatnya, the sun rises in the east. Matahari terbit dari sebelah timur. Ini kan kebenaran umum, maka di sini tensesnya menggunakan simple present tense. Habits atau kebiasaan, kejadian yang selalu terjadi berulang-ulang. Contoh, I always get up at 5 in the morning. Saya selalu bangun pada jam 5 di pagi hari. Nah, di sini ada kata always, selalu. Berarti kejadiannya berulang-ulang, menjadi kebiasaan kita. Instruction or direction, perintah atau arahan. Contohnya, open the window please. Nah, kalau ada kata instruction, itu pasti menggunakannya verb 1 atau simple present tense. Fixed schedule, sesuatu yang terjadwal. Contoh, my flight departs on Sunday. Pesawatku akan terbang pada hari Minggu. Nah, itu dia beberapa fungsi dari simple present tense. Kita beralih ke polanya, ya, pola kalimatnya. Di sini pertama Ibu akan menjelaskan kalimat, yaitu bentuknya nominal sentence. Apa sih nominal sentence itu? Sebuah kalimat yang tidak terdapat kata kerja di dalam kalimat tersebut. Makanya di sini dihubungkannya dengan to be. Nah, to be untuk simple present tense ada 3. Ada am untuk yang subjeknya I, is untuk subjeknya orang ketiga tunggal, she atau he atau it atau nama orang satu orang. To be-nya pakainya is. Are ini untuk plural atau jamak, lebih dari satu. They mereka, we kami, you kamu, atau nama orang 2 orang. Andi and Lina, maka to be-nya are. Paham ya penggunaan to be ya? Kita ke kalimatnya. Ada kalimat plus, ini kalimat positif atau pernyataan, negatif, interrogatif, kalimat pertanyaan. Kita kalimat positif dulu ya. Rumusnya subject, to be, complement. Nah, complement ini pelengkap, bisa adjektif, adverb, atau noun. Kemudian kita lihat ke contoh kalimat positif. You are students. You sebagai subjek. Maka to be-nya apa? Are. Complement-nya student. Kamu adalah seorang siswa. Paham ya? Next, subjek, kalimat negatif.
yaitu kalimat yang mengandung kata not, artinya tidak atau bukan. Subject, to be, not, complement. You are not a student. Kamu bukan seorang siswa. Next, kalimat pertanyaan. Nah, kita alihkan to be-nya di depan. To be, subject, kemudian complement. Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Pertanyaan. Nanti jawabannya yes, I am. No, I am. I'm not. Tuh ya, ini kalimat nominal sentence. Paham ya? Jadi dihubungkannya ada to be-nya. To be untuk simple present tense yaitu am, is, are. Atau ibu kalau sering mengucapkannya aramis supaya lebih ingat ya. Next. Verbal sentence. Ini pola kalimat untuk kalimat yang mengandung kata kerja. Dalam kalimat tersebut ada kata kerjanya. Contoh kata kerja itu makan, minum, membaca, belajar, dan lain sebagainya. Oke, sini perlu diperhatikan adalah ada dua bentuk ya. Ada yang singular subject. Singular subject itu yang pelakunya pelaku tunggal, yaitu contohnya she atau he atau it atau nama orang satu orang. Ya, maka di sini kata bantunya menggunakan does. Kemudian kata kerjanya mendapat imbuhan s atau es. She, he, it suka s. Dewi Ayu tidak suka s. Nah, untuk plural subject yaitu subjek yang lebih dari satu orang, jamak atau orang pertama. They, we, I, you, nama orang dua orang itu sudah termasuk ke jamak atau plural. Maka kata bantunya do dan tidak suka s. Kenapa tidak suka s? Nanti kita lihat di contoh kalimatnya ya. Oke, kita di sini pola kalimat positif, subjek, verb satu. Nanti ada yang ditambahi s atau is. Kemudian object. Contoh. Ya, kita kalimat negatifnya ya. Subjek, do atau does, pilih salah satu. Ini tergantung subjeknya. Kalau subjeknya singular maka pakainya does. Kalau subjeknya termasuk ke plural subject, maka pakainya do. Kemudian not, verb one, object. Kita kalimat pertanyaan. Do atau does-nya dipindah ke depan. Pilih salah satu, tentunya tergantung subjeknya, verb 1, kemudian object. Nah, kita ke contoh pola kalimat dari singular subject. Berarti pelakunya she atau he atau it atau nama orang satu orang. Kita lihat di sini kalimat positif. She speaks English at home. She, maka masuknya ke singular subject. Nah, di sini kata kerjanya speak. Nah, awalnya memang tidak ada imbuhan s karena ini she, he, it. Kalimat positifnya, maka kata kerjanya diimbuhkan s. Speaks English at home. Dia berbicara bahasa Inggris di rumah. Kita rubah ke kalimat negatif. She does not speak English at home. Karena subjeknya she, maka kata bantunya yaitu does. Kata kerjanya, kembali lagi ke kata kerja pertama. Tidak usah ditambahi s. Nah kan, kalau ini speaks, kalau ini speak di kalimat negatif. Karena sudah dibantu, dicirikan oleh does ini. At home. Kita rubah kalimat pertanyaan. Does she speak English at home? Apakah dia berbicara bahasa Inggris di rumah? Kata tanyanya does. Apakah? Paham ya? Ini singular subject. Subjeknya she. Maka she ini suka s. Kalimat negatif, kata bantunya does. Kalimat pertanyaan, kata bantunya juga does. Oke, next kita ke plural subject. Contohnya yaitu yang pelakunya banyak.
plural, ada they, mereka, we, kami, I, saya, you, kamu, atau orang pertama ya yang berbicara. Oke, sini we study English every Friday. Kami belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat. We termasuk dalam subjek study. Nah, karena ini Dewi Ayu, maka kalimat positifnya tidak suka S. Kata kerjanya tidak usah ditambahi S. Asli dari awal. Study, belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat. Ini termasuk kebiasaan nih. Setiap hari Jumat kan kita belajar bahasa Inggris. Kita rubah kalimat negatif. We do not study English every Friday. We, kemudian do, karena plural subjek maka do not study English every Friday. Kita rubah ke bentuk kalimat pertanyaan. Maka do taruh di depan. Do we study English every Friday? Apakah kita belajar bahasa Inggris setiap hari Jumat? Nah, seperti itu ya polanya. Diingat-ingat yang singular subject ini suka S, yang plural subject tidak suka S. Ya. Baik. Sini perubahan kata kerjanya. Untuk yang tadi, yang she, it suka S ya. Maka kalimat positifnya kan ditambahi S kata kerjanya. Selain penambahan S juga ada beberapa aturan, yaitu yang kata kerja akhirannya sh, contohnya pash. Maka di sini tambah perubahannya pash, ch, teach, teaches, sh, miss, misses, x ya, fix, fixes. Konsonan plus y yaitu ada cry menjadi cries. Y diubah menjadi i, dia minta tambahan is. Do menjadi does, go menjadi goes, ini ya ada s-nya harusnya ya. Have menjadi has. Ya. Next ini juga time expression, waktu yang digunakan yang mencirikan bahwa kalimat tersebut yaitu simple present tense atau kalimat tersebut adalah habit, kebiasaan. Always, selalu, often, sering, usually, biasanya, sometimes, kadang-kadang, seldom, jarang, never, tidak pernah, every, bla bla bla, setiap apa, misalkan every morning, setiap pagi hari, every day, setiap hari, every week, setiap minggu, every Sunday, setiap hari Minggu. Seperti itu ya. Okay. Thank you for your attention untuk hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Setelah ini akan ada latihan untuk simple present tense. Dikerjakan latihannya ya. Karena ini sangat berpengaruh terhadap nilai kalian, nilai-nilai tugas itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.